Pengertian puasa. Puasa atau saum bagi orang Islam adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Puasa itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Niat sebelum melakukan ibadah itu wajib, karena merupakan suatu keharusan termasuk puasa di bulan Ramadan. Niat ini menunjukkan suatu kejelasan ibadah yang ditunaikan hukumnya itu wajib, meskipun itu dilakukan di dalam hati. Macam-macam puasa. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib diantaranya adalah yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa nazar. Yang terakhir adalah puasa denda atau kifarat. Puasa sunnah diantaranya yaitu yang pertama, puasa Syawal. Yang kedua, puasa Tarwiyah. Yang ketiga, puasa Arafah. Yang keempat, puasa Senin dan Kamis. Yang kelima, puasa Daud. Yang keenam, puasa Asyura. Dan yang terakhir adalah puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Syarat pertama untuk wajib berpuasa adalah Islam. Hanya orang-orang yang beragama Islam saja yang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang non-muslim tidak berkewajiban untuk berpuasa karena mereka tidak mengakui kebenaran agama Islam. Yang kedua adalah baligh. Syarat kedua untuk wajib berpuasa adalah baligh atau sudah dewasa secara fisik maupun mental. Yang ketiga, berakal sehat. Syarat ketiga untuk wajib berpuasa adalah berakal atau memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk, serta mengerti hukum-hukum agama Islam. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Syarat keempat untuk wajib berpuasa adalah suci dari haid dan nifas. Perempuan-perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas tidak boleh berpuasa, karena mereka dalam keadaan najis besar, sehingga harus mandi besar terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah-ibadah lainnya, termasuk sholat. Yang kelima adalah mampu. Syarat kelima untuk wajib berpuasa adalah mampu atau memiliki kemampuan fisik dan mental untuk menahan lapar dan haus, serta segala hal yang membatalkannya. Sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, sahur merupakan sunnah untuk berpuasa. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa makan sahurlah karena sahur itu berkah. Makan sahur tetap disunahkan meski hanya dengan sebuah air putih. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu sholat subuh. Makan sahur kurang baik apabila dilakukan masih terlalu malam. Meski tak dilarang, praktik makan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW justru menjelang waktu fajar. Yang ketiga, menyegerakan buka puasa. Menyegerakan buka puasa disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Meski hanya seteguk air atau sebutir kurma. Dari Sahil bin Sa'ad bahwa Nabi SAW bersabda bahwa umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, memberi makan untuk orang berbuka.
Memberi makan untuk orang yang berbuka puasa sangat dianjurkan, meski hanya seteguk air atau sebutir kurma. Siapa yang memberi makan saat berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makan, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Yang kelima, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran disunahkan bagi orang yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan dan mengajarkannya Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Memperbaiki sedekah sangat disunahkan saat kita sedang berpuasa. Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun, saat beliau paling pemurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah meninggalkan nafsu dan syahwat. Ada nafsu dan syahwat tertentu tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyeramkan, mendengarkan dan meraba, meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, namun disunahkan untuk meninggalkannya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari atau saat waktu berpuasa, jika dilakukan secara sengaja akan membatalkan puasa. Yang kedua, hubungan badan waktu puasa. Suami istri yang melakukan hubungan seksual dengan sengaja di antara waktu terbit matahari hingga matahari terbenam, berarti puasanya batal. Suami istri yang demikian wajib mengganti puasa yang gugur itu di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, muntah disengaja. Seorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah, batal puasanya. Sebaiknya, jika muntah itu tidak disengaja atau terjadi karena sakit, puasa tersebut tidak batal. Yang keempat, keluar air mani secara sengaja. Keluarnya air mani yang terjadi karena sentuhan kulit, meski tanpa hubungan seksual itu membatalkan puasa. Yang kelima, haid atau nifas. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid saat Ramadan dapat menggantinya dengan puasa sejumlah hari harus di luar bulan puasa. Hal yang sama berlaku untuk nifas, ketika perempuan mengeluarkan darah akibat proses melahirkan. Yang keenam, apabila seseorang mendadak gila jika sedang mengerjakan ibadah puasa, maka puasanya batal. Puasa diwajibkan untuk umat Islam yang baligh atau dewasa, sehat dan tidak terkena halangan. Yang terakhir adalah jika seseorang keluar dari Islam, maka dengan sendirinya puasa orang tersebut batal dan termasuk dalam kategori murtad, adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat. Tata cara berpuasa yang baik dan benar. Yang pertama, niat. Awali puasa kita sebelum terbitnya fajar dan membaca niat dari dalam hati agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun bacaan niatnya yaitu sebagai berikut. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan melaksanakan makan sahur. Yang ketiga, mengetahui imsak. Dengan mengetahui waktu imsak, kita harus menghentikan segala kegiatan yang dapat membatalkan puasa. Yang keempat,
bersegera untuk berbuka puasa jika sudah waktunya. Adapun doa yang diucapkan saat berbuka puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan Maha Pengasih. Yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah, dan zakat fitrah.